membaca dan merenungkan. Biarlah Tuhan bicaralah secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman dan berikan sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kita telah mendengarkan beberapa kesaksian bagaimana Tuhan itu ajaib, hebat, dan kita tidak usah heran karena di jemaat ini banyak pejuang-pejuang pendidikan. Jadi kesaksian berkaitan dengan pendidikan, kita rasa senang kalau anak-anak yang awalnya tidak tahu baca bisa baca. Kita senang kalau dengar anak-anak kita lagi sekolah, kuliah, sudah mau berjuang untuk mendapatkan gelar S1, S2, S3. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, dan pada hakikatnya, pada dasarnya semua kita ingin bahagia, betul kan tidak? Ada yang tidak mau bahagia di sini? Kita bisa angkat tangan kalau tidak mau bahagia. Karena kita juga tidak mau mulia. Kita semua ingin bahagia. Saya juga ingin bahagia. Tetapi saudara, kita harus tahu apa itu rahasia kebahagiaan. Bagaimana kita bisa bahagia, ada rahasianya. Mari kita buka Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Beberapa waktu lalu bagian-bagian firman Tuhan yang kita renungkan, meneguhkan, menguatkan, menghiburkan. Kali ini mengajarkan dan mungkin menegur kita. Mazmur pasal 1. Kita akan renungkan ayat 1 sampai 3, tapi kita baca sampai ayat 6. Mari baca sama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di sini ada ungkapan, kalau judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik, diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi kalau ayat 1 mulai, berbahagialah orang ... Jadi ada yang mengatakan bahwa ini bicara tentang orang bahagia, betul juga. Tetapi saudara, kalau kita lihat ayat 6, rupanya ini sedang bicara tentang orang benar dan orang fasik. Selalu dari dulu ada orang benar, ada orang fasik. Ada jalan salah, ada jalan yang benar. Ya. Nah, oleh karena itu secara khusus ini banyak yang kita perlu bahas di sini. Misalnya saya angkat tema berhubungan dengan hidup bahagia. Kita bisa bicara tentang apa rahasia hidup bahagia, apa ciri-ciri orang yang bahagia. Tapi juga bisa mengapa kita harus bahagia, bagaimana caranya untuk bahagia. Banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Tetapi saat ini lebih spesifik saya akan bicara tentang rahasia hidup orang yang bahagia dengan melihat ciri-ciri orang yang bahagia atau orang benar, sebetulnya orang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita sulit membedakan mana orang benar, mana orang fasik. Ada orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, tapi kelihatan bahagia, kelihatan bahagia. Dia suka pesta-pesta, senyum, dan tertawa, bahkan tertawa sampai di got. Hahaha, masuk got. Dan bahkan karena bahagianya kerja bakti juga di got malam-malam. Ada juga begitu kan? Itu dia bilang bahagia. Itu namanya bahagia sesaat. Saudara-saudara, tetapi yang akan kita bicarakan pada saat ini yaitu bahagia yang sangat ditentukan oleh karena sikap yang diambil. Sehingga saya mengatakan
tema saya secara spesifik adalah ciri-ciri orang bahagia, orang benar yang bahagia. Ada orang benar yang tidak bahagia. Kayaknya kalau kita orang benar, sungguh-sungguh kita pasti bahagia. Karena bahagia kita seringkali diukur oleh apa? Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kedudukan apa kita. Itu kadang-kadang kita menganggap bahwa itulah bahagia dari apa yang kita punya, apa yang kita capai. Tetapi bahagia kita akan lihat di sini. Apa ciri-cirinya atau apa rahasianya untuk menjadi bahagia? Atau kita lihat fokus di ciri-ciri saja. Mari kita lihat ayat satu persatu. Ayat 1. Ciri pertama orang yang bahagia, orang benar adalah dia selalu membuat pilihan yang benar. Sekali lagi, orang benar, orang bahagia selalu membuat pilihan yang benar. Artinya apa? Artinya kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Ya toh? Waktu lalu saya singgung. Kita tadi bangun pagi, aduh saya capek, aduh udah flu sedikit, aduh badan saya agak sakit-sakit. Saya mau pergi kah, tidak kah? Ya toh? Kita harus pilih. Saya juga harus pilih. Toh? Saya mau pilih pergi kah? Tidak. Atau aduh saya ini mau kerja sepanjang malam, saya harus minum kopi pahit. Tapi saya punya jantung kalau minum kopi ada debar-debar. Saya minum kopi atau tidak ya? Pilih juga. Kemudian kalau pacar-pacar, sudah mulai meningkat ke pacar-pacar ini, nona ini ada 3. Saya pilih yang mana ya? Jangan tidak boleh pacar lebih dari satu saja. Karena pacar untuk menikah atau pacar untuk apa? Nah, saya pilih. Nah, saudara, orang benar selalu membuat pilihan yang benar. Apa pilihan-pilihan? Kalau di sini, saudara, kalau kita melihat sebenarnya penulis di sini entah Esra yang menulis atau siapa, tidak tahu. Nah, sebelum mulai untuk membaca Mazmur ada 150 pasal ini, dia mulai dengan ungkapan berbahagialah orang dan seterusnya. Dan ayat 6 dijelaskan ayat 6 bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar dan orang fasik. Jadi pemazmur ini, kitab Mazmur dimulai dengan harus kita tahu bahwa ada orang benar, ada orang fasik, ada pilihan salah, ada pilihan benar. Dan kalau kita orang benar, maka kita hidup dalam berkat Tuhan, doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Sementara orang fasik tidak. Kalau kita orang benar, maka kita akan memilih pilihan-pilihan yang benar. Itu Mazmur dimulai dengan itu. Sehingga kalau kita baca Mazmur berdasarkan pasal 1 dan Mazmur secara keseluruhan, kita langsung bilang, oh ya. Makanya saudara kalau membaca Mazmur, ada bagian pemazmur bilang begini, aku benci dengan orang-orang fasik. Biarlah engkau binasakan mereka. Wah dia marah macam dia mengutuk. Tetapi akhirnya dia bilang begini, Mazmur 109. Selidikilah aku ya Tuhan. Jangan-jangan aku terlalu banyak tuduh. Padahal aku mengaku orang benar tapi hidupnya sama saja dengan dia. Kira-kira seperti itu. Mari, jadi saudara, kita lihat pilihan-pilihan apa di situ. Pertama dikatakan begini, ayat yang pertama, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik memberikan nasihat, tapi dia memilih tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia ikuti apa? Ayat yang ketiga, dia mengikuti Taurat Tuhan. Kemudian juga tidak berdiri tidak berdiri di jalan orang benar. Ini dia tidak melakukan kebiasaan orang fasik, ya, orang berdosa. Dia tidak berjalan atau mengikuti pola hidup orang-orang berdosa, tidak. Dan ayat yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, apalagi duduk di orang yang suka-suka mencemooh. Mencemooh itu apa ya? Kalau bahasa tren sekarang nyinyir. Ke gereja sama saja. Kau ke gereja tuh, kau rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi kenapa saya lebih bagus kelihatan hidup dari kau? Benar kan? Itu pencemooh kamu kan? Pencemooh tuh. Oh, kau lagi luar biasa belajar. Dia bilang, macam cubu-cubu saja. Belajar dulu saya kan waktu sekolah dulu SMA jurusan IPA. Jurusan IPA kan biasanya anak-anaknya ada bilang, anak-anak slow, bagus-bagus, gitu. Tapi saya punya kelas jurusan IPA ada 4 kan, IPA 1, IPA 2, IPA 3, atau 4. Saya di IPA 2. Duh, kita ini agak lain-lain sedikit. Itu belum pertama juga kan. Tapi situ ada yang sekarang kami baru-baru ulang tahun reuni yang ke-40. Karena kami semua tamat tahun 84.
Kita ketemu Mama Yo, kepala dinas berapa, ada pendeta, itu pendeta 5 kalau tidak salah. Padahal dulu kelas nakal-nakal, tapi 5 pendeta. Tuhan ubah sedemikian rupa. Jadi saya lihat di sini bahwa orang yang benar selalu membuat pilihan yang benar. Tidak berjalan artinya tidak melakukan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak melakukan nasihat orang fasik. Karena kalau bilang begini, dia kan ada bikin kok begini tuh, kok ajar dia, masa dia bikin begitu. Kalau perlu, kalau dia lempar kau di kapas, kau pakai batu. Itu nasihat orang fasik, betul kan tidak? Ya kan? Pokoknya kemarin saya pelayanan di MDMP Nebit, kemudian ada ibu seorang istri kepala yang bersaksi. Rupanya pada waktu itu kegiatan dari Sabtu itu pulang, suaminya dengan dia, suaminya diserempet sama mobil, jatuh. Bapak kepala kasih kurus kecil, tabrak. Wah, orang sudah datang takut. Sopirnya mau dipukul. Kalau ibu bilang tidak usah. Kita lihat, bapak juga tidak apa-apa kok. Kamu pukul dia. Ya, ibu bagus ibu, karena jangan-jangan bapak tidak apa-apa, tapi orang yang tabrak kok apa-apa. Selesai sudah. Nah, sudah saya ingat dulu waktu saya di Tempo-Tempo dulu, seringkali kecelakaan banyak. Setiap kali kecelakaan saya langsung bawa lari sopirnya ke apa yang bawa motor, saya langsung bawa sembunyi. Atau kita biasanya langsung bawa sembunyi di ST di kantor. Kalau datang bilang kamu cek siapa? Sudah. Lebih baik kita urus yang bawa ke rumah sakit dulu ya. Kalau tidak, itu tapi kita harus memahami bahwa kita punya pilihan-pilihan yang benar. Apakah saya melakukan itu? Tidak. Tuhan Yesus berkata, kamu sudah mendengar, kasihilah sesama manusia, kasihilah saudaramu. Tapi aku mengatakan kasihilah musuhmu. Apa betul saya mau kasih musuh? Itu pilihan kita, saudara. Atau pilihan-pilihan yang lain. Di saat orang-orang melakukan kejahatan atau kefasikan, dia memberikan nasihat. Tidak, saya memilih kebenaran. Itu yang pertama, tidak berjalan. Tidak berdiri artinya tidak mengikuti kelakuan dari orang berdosa. Tidak berdiri jalan orang berdosa, dia tidak mengikuti kelakuan mereka. Jadi tidak mengunjungi tempat-tempat yang suka dikunjungi oleh orang berdosa, kecuali mau beritakan Injil. Kecuali satu saat kami mau pergi beritakan Injil di 55. Di 55 tahu toh? Saya dan Pak Jeffrey. Saya bilang, Pak Jeffrey, saya mau pergi asal istri-istri ikut. Yang kedua keluar dari barang itu, tempat itu, langsung bilang, pendeta yang kedua baru keluar dari 55. Ngeri kan tidak gitu? Ngeri sekali ya. Udah tidak tahu latar belakangnya kita mungkin apa di sana. Padahal kita mau pergi untuk memberitakan Injil bermimpi. Dan Pak Jeffrey, oh iya. Jadi kita panggil istri-istri, tahu lupa. Mama ikut kan tidak tuh, cuma isinya pakai handphone. Ada, Mama ikut. Aman toh? Aman. Dan saya juga buat pilihan, harus pilih. Kita melayani kan tidak. Di Jogja juga saya pernah teman bilang, Dolphy, nanti tolong pelayanan di sini dia sebutkan namanya. Kalau saya sebutkan pasti Bapak nama Subianti, semua orang Jogja tahu tempatnya. Baru saya tidak tahu itu tempatnya tempat apa tahun 85. Setelah saya mulai bimbing di situ, kemudian saya tanya, ini ada saya lihat ada namanya Mbak ini, saya sebutkan namanya Mbak Siti. Dia bilang, oh lagi dinas, Mas lagi dinas. Oh dia kerja di mana? Semua tertawa. Kenapa tertawa? Dia tidak jawab, dia tertawa saja. Saya pulang saya tanya ke teman, tempat saya melayani tadi itu tempat apa sebenarnya? Dia bilang, itu biasa. Iya itu. Saya dulu biasa jual mereka, tapi saya tidak mau pergi pelayanan mereka karena nanti saya jatuh. Wah, kok kasih tahu saya jauh-jauh hari boleh supaya kan siap diri toh. Nah puji Tuhan, saya tidak berpikir dulu tentang seperti itu. Tapi kita harus pilih apakah melayani mereka atau tidak. Yang dimaksudkan di sini tidak mengunjungi tempat-tempat seperti itu dalam arti kita melakukan apa yang dilakukan mereka. Ya saudara-saudara, ada banyak tempat-tempat yang tidak harus kita kunjungi untuk bergabung bersama mengikuti pola mereka. Itu pilihan. Dan yang ketiga, tidak duduk. Nah, apalagi tidak memasuki kumpulan orang yang suka mencemooh. Nah, sekarang mungkin kita tidak ada di sini, tapi kita mungkin ada di
satu misalnya ada siaran online dan kita ada di situ, dan padahal itu mencemooh semua banyak. Makanya saya tidak terlalu suka mengikuti debat-debat di YouTube, tidak suka. Saya lebih suka ikut khotbah-khotbah dari beberapa orang tertentu saja. Yang teolog-teolog saya mengikuti, Bapak Bambang Gulsena, ada beberapa yang saya ikuti. Daripada saya ikut duduk dan awalnya, lebih baik kita kalau kita kaget begini langsung pindah kan? Kita punya pilihan tuh. HP semua orang bisa punya HP, bisa. Tapi yang kita nonton kita punya pilihan, benar kan? Nah, kalau kita sudah begini, kadang-kadang tiba-tiba muncul sesuatu tuh, langsung cepat kita pindahkan. Jangan, saya pindahkan dulu. Tapi begini pindahnya. Kita harus membuat pilihan yang benar. Orang yang berbahagia, orang benar bahagia karena dia atau cirinya orang itu membuat pilihan-pilihan yang benar. Yang kedua, ayat 2. Di dalam ayat 2 bilang begini. Tetapi, jadi ada kontras. Kalau di sana dia tidak mengikuti itu, tetapi kesukaannya sekarang yang kedua, ciri orang yang benar, orang bahagia, memiliki kesukaan yang benar. Apa kesukaan orang benar? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Wah, Taurat Tuhan itu sebenarnya bukan hanya 10 hukum, tapi ada banyak aturan-aturan, ada beratus lebih aturannya. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah mencintai firman Tuhan, suka akan firman Tuhan. Mungkin kalau saya tanya, apakah kita suka firman Tuhan? Suka. Apakah kita sering baca firman Tuhan? Sering, benar. Kita punya jawaban masing-masing. Apakah kita suka belajar firman Tuhan? Nah, saudara-saudara, memang belajar dan merenungkan beda. Belajar seperti kami itu. Kata ini dari kata misalnya berbahagialah. Kata berbahagia ini dari kata apa ya dalam bahasa Ibrani. Kemudian dia kata kerja ini bikin apa dan seterusnya. Itu belajar. Tapi kata kedua yang dituliskan di sini apa? Merenungkan. Jadi kita baca firman Tuhan, kita suka, tapi kita merenungkan. Kata merenungkan itu dari istilah Ibrani seperti sapi ke domba, dia makan rumput, dia makan. Kemudian setelah dia mau tidur malam atau dia tidak makan lagi, dia tidak makan, tapi dia mulut bagaimana? Mengunyah terus. Ya. Nah, itu kata yang digunakan merenungkan di situ artinya seperti itu, seperti sapi makan rumput kemudian atau domba dan dia tidak makan lagi dia. Nah, ada kalanya daripada kita ngelamun merenungkan firman Tuhan. Saya beberapa hari ini kondisi jantung saya kurang tidak enak dan saya merenungkan firman Tuhan. Kemarin yang saya renungkan berkali-kali ini adalah aku berharga di matamu, aku mulia dan seterusnya. Firman Tuhan mengatakan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Kalau ingin lihat firman Tuhan yang biasa saya renungkan, itu biasanya ada di TikTok saya selalu. TikTok itu cuma ada firman Tuhan atau di Facebook. Saya kirim itu. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Jadi orang benar ya, dan orang bahagia itu dia akan memiliki kesukaan yang benar. Kalau di konteks ini kesukaan firman Tuhan. Kesukaan kita lagi apa? Kesukaan untuk melakukan firman Tuhan. Kesukaan untuk menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Kesukaan untuk menjadi berkat Tuhan. Dan ketika kita menjadi berkat, kita mengatakan itu karena Tuhan, bukan karena saya. Kita bersyukur ada anak-anak Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk membantu pelayanan-pelayanan kami dan pergumulan-pergumulan kami. Dan saya menyampaikan terima kasih, menyampaikan itu Tuhan, bukan kami. Kami alat. Saudara, sadarilah bahwa kita ini alat yang Tuhan pakai. Saya selalu ingat almarhum Bapak Pendeta Domingus Mayor. Saya terpesona pada waktu saya berdatang, masih sangat muda. Dia khotbah begini. Dia berdoa, Tuhan, pakailah saya, sekalipun sederhana, tapi di tangan. Sekalipun sederhana, tapi di tangan Tuhan. Dan saya mulai merenungkan, saya mulai membayangkan, kita misalnya punya bulldozer di sini, bulldozer atau beko. Kemudian kita punya cangkul di sini. Kita punya bulldozer alat berat, kita punya alat berat, tapi tidak punya bensin, tidak punya
operator. Berarti alat berat dia tinggal percuma toh. Sementara cangkul sederhana tapi kita pakai. Kita, saudara, sekalipun sederhana, tapi Tuhan pakai, terima kasih Tuhan. Saya dulu pernah umpamakan di sini main bola. Ya, minta maaf ya, saya senang dengan Ronaldo, mungkin lain Messi, tidak apa-apa. Seadanya, kaos kaki atau sepatu dari Ronaldo atau Messi datang di sini, baru kita bilang, oke, sepatu kau tendang bola ini sampai itu. Kira-kira bisa tendang bola atau tidak sepatunya? Tidak bisa. Tetapi kemudian saya bilang begini, oke, Mama, tolong kasih pakai sepatu di Glow tolong tendang. Bisa ke tidak? Ini sepatunya Ronaldo ini, sepatunya Messi. Tidak bisa toh. Tapi saya pakai masuk akal saja. Sekarang saya mau pakai dulu sepatunya Ronaldo. Saya mau main bola, masuk ke kesebelasan STM Street, mau main di Barcelona. Kira-kira saya pakai sepatunya Ronaldo, baru saya tendang, bisa ke tidak? Saya main bola dan saya menang, saya jadi jago. Tidak. Tapi kalau Ronaldo misalnya pakai sepatu saya, ukurannya pas, dia bisa main bagus ke tidak? Bukan siapa kita, tapi siapa yang pakai kita itu yang utama. Ya, kamu boleh bilang. Seperti Ibu Gembala katakan tadi, kita sederhana, bukan siapa kita, rasanya begini. Tapi kalau Tuhan pakai saudara, Tuhanlah yang pakai saudara. Saudara ini hebat karena Tuhan ada di dalam. Tapi kalau yang di dalam diri sendiri, walaupun pakai sepatu bola yang harganya 100 juta, kau tembak juga, apalagi kalau saya tembak, tetap dia bego ke apa, tidak bisa gol. Ya. Atau kalau main bola, saya masih lari ke lapangan langsung. Tapi kalau orang hebat itu jago memang, Messi kan, Ronaldo pakai sama sepatu, pas, orang bilang, wah, pendeta pas, gebal pas. Jadi tidak masuk akal cerita ini. Tapi kalau dia main tetap dia tembak tetap pun. Tapi kalau siapa kena sepatu tetap tidak bisa. Jadi yang ingin saya katakan begini. Kita pilih kesukaan yang benar, jadi alat dipakai oleh Tuhan melakukan hal-hal yang benar. Amin. Saudara, Tuhan bisa pakai kita kapan saja. Saya ingat dulu kita bilang, oke, kita tidak ada ibadah perpisahan tahun. Nah, saya dan Ibu Gembala dan kru ada Pak Yos dan Ibu Hedi, kami bawa beras-beras yang kita kumpul dan kami bagi-bagi. Bukan cuma beras ya, kita bagi ke orang yang jual. Kasihan dong tidak ikut ibadah itu. Karena apa? Tidak ada uang untuk makan tahun baru besok ya. Kita jual atau kita kasih beras, kita kasih ini. Nah, itu sederhana. Orang tidak lihat, tidak ada foto untuk publikasi di Facebook. Gembala Don Firata dan keluarga ini jemaat Goa telah memberikan beras. Tidak ada publikasi. Tapi Tuhan di surga tahu kita sederhana bahwa Tuhan pakai di sini. Saya mau beritahu satu cara yang pernah kami gunakan. Kan di jemaat kita mungkin ada yang membutuhkan sewaktu-waktu. Saya melayani dulu di Jogja. Nah, ibu-ibu kalau masak, misalnya dia masak satu apa ini? Kalau di Jawa bilang apa kan? Satu kayu begini. Dia sudah ambil mau cuci, sebelum cuci berasnya dia ambil satu jipit begini, baru dia kasih masuk di satu tempat. Oke. Dia masak lagi begitu. Hari Minggu itu dibawa ke gereja. Oh, ada 3 kilo. Nah, 3 kilo orang banyak kumpul-kumpul, kasih siapa yang membutuhkan atau orang yang melayani. Waktu itu kami yang melayani juga, mahasiswa yang melayani di gereja itu cukup banyak juga. Itu sederhana, tapi kita memiliki kesukaan yang benar, kesukaan untuk menjadi alat saluran berkat, kesukaan untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan kalau kita saudara-saudara, Tuhan pakai untuk menolong orang lain, sederhana saja. Kita bahagia kan tidak? Bahagia, itu bahagia. Satu saat saya mau datang dari Manado kemarin, itu tahun 91 kalau tidak salah. Saya lupa, 91, udah lama sekali. Saya makan bakso turun di Sorong. Baru makan bakso. Pas makan bakso ini, ada satu anak kecil, dia lihat saya tapi dia pungut ini. Saya lihat dia telan-telan ini. Saya tidak bisa makan.
Saya tidak bisa makan, Mas bilang, Mas tolong bikin satu untuk anak ini. Mas mungkin dia ragu-ragu apa saya lupa saya bikin apa, mungkin saya kasih namanya, mari kita makan sama-sama. Padahal saya uangnya setengah mati. Wow. Tapi waktu dimakan saya lihat, saya senang sekali dia saya bahagia karena Tuhan memakai saya yang sederhana untuk orang ini, anak yang kecil ini. Saudara-saudara, banyak hal contoh-contoh tentang memiliki kesukaan yang benar. Tapi yang ketiga, ciri yang ketiga orang yang benar adalah, jadi pertama apa? Membuat pilihan yang benar. Yang kedua, memiliki kesukaan yang benar. Yang ketiga, ayat 2 bagian B. Ayat 2 bagian B bilang begini. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya, orang yang bahagia itu menggunakan waktu dengan benar. Menggunakan waktu dengan benar. Sekarang ini saudara-saudara, ada pergumulan kami para pendidik atau guru-guru, pengajar. Pergumulannya yaitu anak-anak banyak kali agak sulit. Kalau dulu saya kasih ayat hafalan cepat sekali mereka. Baca buku, dulu kami dikasih tugas baca buku 300 halaman. Saya baca 3.000 halaman satu mata kuliah. Disuruh baca buku bahasa Inggris 10 halaman. Nah, saya dulu kan masih belajar bahasa Inggris. Saya baca ya lebih ribuan. Sekarang suruh baca 300 halaman. Kau baca berapa halaman? 5 halaman Bapak. Tuhan tolong 5 halaman bagaimana bisa itu? Atau saudara, ya pergumulan yang waktu karena orang sekarang banyak habis waktu dengan game kah, TikTok kah, apakah handphone ini habis waktu di situ. Nah, silakan ada barang itu. Tapi kita harus mengatakan ini saya pakai waktu ini saya pakai waktu ini, saya pakai waktu ini. Tapi persoalannya saya baru mengikuti khotbah kemarin, dia bilang memang ada baiknya kita kalau khotbah atau kita pergi ibadah kita pakai Alkitab saja, Alkitab, tidak Alkitab. Saya sendiri pakai tab. Karena kalau itu dia ada error saya dari sini. Kemudian dia kasih penjelasan tentang wibawa. Kalau kita punya Alkitab beritakan firman ada wibawa ya Tuhan beri. Nah, sudah-sudah saya kasih Tuhan. Tapi sekarang dia sarankan, tapi tidak salah juga kita pakai TP, jangan bilang langsung simpan cepat lagi. Ada yang simpan cepat? Tidak. Silakan pakai saja kalau mau pakai. Tapi yang dimaksud di sini adalah barang itu ada pada kita. Sekarang soal waktu kita yang tentukan. Kita oke, saya hanya sampai sini saja. Maaf. Nah, persoalannya saya banyak kali belajar di sini. Karena saya punya mata sudah error, saya harus pakai tab atau saya pakai handphone. Dan saya belajar, saya baca di sini. Ada banyak ya. Sekarang kan buku-buku itu banyak. Buku-buku yang kita bisa lihat secara online. Jadi saudara saya kasih Tuhan. Yang ketiga, menggunakan waktu yang benar. Dampaknya kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Itu dampaknya, coba kita lihat ayat 3. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, mengapa orang ini bahagia? Mengapa orang yang membuat pilihan yang benar, orang yang memiliki kesukaan yang benar, orang yang menggunakan waktu dengan benar, mengapa dia bahagia? Oleh karena dia akan mengalami ini. Pertama, dia menghasilkan buah pada musimnya. Dia tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara saya kasih dalam ini suatu kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran ini, maka kita akan mengalami ketiga hal ini. Memang ada beberapa penafsir bilang ini untuk orang-orang Israel, perjanjian lama. Karena perjanjian baru itu anugerah. Tapi saya yakini bahwa ini prinsip umum. Prinsip umum yaitu kalau kita membuat pilihan-pilihan yang benar, memiliki kesukaan-kesukaan yang benar, menggunakan waktu dengan benar menurut Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Musim, tahu? Apakah mangga selalu berbuah? Apakah di sini ada durian yang berbuah terus tiap hari? Tapi pada musimnya berbuah. Artinya ada saat di mana Tuhan bilang, oke, kau berbuah.
Jangan tutup Tuhan, saya mau berbuah, tinggal malam ini saya mau petik. Ikut doa, kita punya khotbah lagi 2 minggu lalu ya. Waktunya Tuhan, ada waktu yang Tuhan. Kemudian yang penting ini, tidak layu daunnya. Sekalipun mungkin dalam pergumulan, dalam persoalan, sakit penyakit, tidak layu daunnya, tetap orang semangat. Tapi orang bilang, katanya Bapak sakit. Iya, kenapa? Saya sakit tapi saya tidak mau dikuasai oleh kesakitan. Kecuali, tapi saya berdoa tadi dan tadi malam, tadi pagi, Tuhan saya rubuh di sini. Saya berdoa. Bukan berarti ada beberapa teman saya setelah khotbah pergi. Tidak masalah. Tapi kalau boleh Tuhan jangan dulu Pak. Nah apa-apa aku tawar dengan Tuhan. Menyampaikan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mau bahagia? Ikuti firman Tuhan ini. Buatlah pilihan-pilihan yang benar. Wah ini susah. Saya sendiri bergumul dan kita terus bergumul. Kedua, milikilah kesukaan yang benar. Kesukaan untuk menjadi alat Tuhan. Tapi dasarnya kita mencintai firman Tuhan, menyukai firman Tuhan. Dan yang ketiga, gunakan waktu yang benar. Ada beberapa catatan yang saya lihat di sini. Untuk yang pertama, orang benar, orang bahagia dapat diketahui dari apa yang mereka tidak lakukan. Tempat yang tidak mereka kunjungi dan kumpulan yang tidak mereka masuki. Dan orang yang selalu suka yang benar, kebahagiaan orang itu sangat terkait dengan sejauh mana hubungannya dengan Tuhan melalui firman. Kemudian sekuat apa, seintim apa hubungannya dengan Tuhan yang diimplementasikan, yang dilakukan bagi orang-orang lain dan orang-orang menikmati berkat bagi kita. Ada berkat yang seringkali kita anggap biasa, yaitu memberikan senyuman kepada seseorang. Saudara, kalau kita ketemu orang seseorang, apalagi kelihatan dia jual pas ketemu, selamat pagi Bapak, mungkin saya itu kalau bangun pagi dan dia ketemu cucu ini, dia mulai senyum, atau saya pulang dari mengajar, saya lihat Pak saya ini dia mata besar, kemudian dia mulai senyum. Kok senyum ini bikin candu saja, bikin tahu candu, bikin apa? Bikin ingin melihat. Lebih baik kita sering senyum, suka tersenyum, tapi jangan tertawa sendiri jalan-jalan ya. Ketemu orang harus senyum. Itu jadi berkat. Dia bilang, kenapa Bapak saya dia senyum-senyum terus sih? Ketemu orang dia senyum. Daripada kenapa Bapak saya tiap kali ketemu dia buka marah, mata besar tapi. Baru apa? Mata suami lagi. Tapi ya itu jadi berkat. Senyumlah pada diri, dia akan tersenyum pada kamu dan hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menjadi bahagia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang berbahagia karena kami memiliki pilihan-pilihan yang benar. Kami memiliki